Ini kalau kita lihat, ini disebutkan dalam kitab oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Aku membenci, kata beliau, aku tidak menyukai orang yang bermalam di kuburan. Ini bermalam saja, Pak. Belum lagi melakukan ritual ibadah-ibadah tertentu di kuburan. Ini bermalam saja. Imam Syafi'i tidak suka, kata beliau. Karena kuburan itu fungsinya bukan untuk itu. Lil wahsyati 'alal ba'is. Itu normal, kata beliau, kuburan itu melahirkan atau memunculkan rasa wahsyah. Hana mangat, Pak. Pada mangat, Pak, kuburan tadi malam. Ini termasuk yang tidak disukai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini baru bermalam saja. Apalagi bagi kita yang mengkhususkan 7 malam di kuburan. Ini beliau bermalam saja, 1 malam saja, beliau sudah menganggap ini tidak aku sukai. Kajian kitab tauhid kita fi tau'i aqidati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kitab tauhid yang berlandaskan akidahnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Berdasarkan pernyataan tulisan beliau atau statementnya al-Imam Syafi'i yang dinukilkan oleh murid-muridnya tentang akidah yang kita akan berjumpa Rabb kita Allah taala dengan akidah itu. Kaum muslimin yang Allah muliakan, selesai berbicara tentang penetapan azab kubur, dan semua kita akan melalui itu nantinya, dan di sana akan kita bermula hari-hari akhirat kita. Beliau melanjutkan dengan berbicara tentang hukum ziarah kubur dan hikmah menziarahi kubur. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ini namanya dalam fikih kita fiqhul maqabir, fikih kubur. Dari hukumnya, detail penjelasannya, para ulama kita silih berganti dari zaman dahulu sampai hari ini menulis tentang hukum-hukum kubur ini. Kalau ini menunjukkan sesuatu jamaah kaum muslimin, maka menunjukkan bagaimana agungnya syariah ini, komprehensifnya syariah Islam yang mencakup perkara kecil dan besar yang dibutuh oleh manusia itu dijelaskan. Ada yang lebih kecil dari ini juga dijelaskan. Kalau Anda berbicara tentang kubur, silakan nanti coba ditelusuri. Bandingkan syariah-syariah agama yang ada di dunia ini. Syariah mana yang lebih baik di dalam perihal memposisikan kubur itu? Antara jafi, ada orang yang tidak menghargai kuburan, baik dari non-Islam atau dari kaum muslimin yang Allah belum berikan kepada mereka petunjuk ilmu. Saya pernah melihat satu pemandangan itu di YouTube. Salah satu sekte dari Nasrani di Eropa Timur itu, ketika mereka menurunkan jenazah, mereka membunyikan musik berdangsa di kubur itu. Ketika mayitnya dimasukkan dalam kuburan, masing-masing dari mereka harus menginjak dan loncat-loncat di atas kubur, di mana diletakkan karamah, kemuliaan manusia. Islam ini jamaah kaum muslimin satu-satunya agama yang memuliakan manusia ketika dia hidup, ketika dia mati, bahkan ketika dia sudah jadi bangkai pun dimuliakan. Duduk saja nggak boleh dilarang, apalagi loncat, apalagi melewati. Islam ini luar biasa. Maka banggakan diri kita dengan syariah Allah, banggakan diri kita dengan akidah ini. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, ada juga hamba-hamba Allah yang barangkali belum mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah, melebih-lebihkan kuburan, melebihi posisi yang seharusnya. La tatra'uni, kata Nabi menjelang akhir hayatnya, jangan kalian melampaui batas terhadapku. Jangan kalian jadikan kuburku wasanan yu'bad, berhala yang disembah. Itu wasiat terakhir Habib kita baginda Rasul sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kubur punya posisi di hati kaum muslimin. Ada syariah
yang memang disyariatkan oleh baginda Rasul berdasarkan wahyu Rabbnya Allah. Di antara syariah itu ziarah al-kubur, menziarahi kubur. Tarikku qalbuk, menjadikan hatimu itu lembut. Ketika kita merasa hati kita belum keras, Pak, kita rasa golong kereh manteng, itu pertanda kalau hati kita sudah keras. Sangat masalah hati. Kalau bal rana ala qulubihim, hati mereka sudah tertutup, hati mereka tidak bisa mendeteksi yang benar, yang salah. Hati mereka lalai dari ayat Allah. Hilang khusyuk dalam salat. Ra'aituhum yusalli la yakhsha'un. Kalian melihat mereka salat, ramai yang salat, tapi hati enggak pernah khusyuk. Ayat Allah yang dibacakan tidak pernah melunakkan hati kita, jamaah. In tahurat qulubukum, kata Utsman ibnu Affan, fama syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian itu bersih, tidak mungkin, kata Utsman, kalian itu puas dengan firman Rabb kalian, Al-Quran. Tidak mungkin puas, man. Ketika kita baca, sedikit kita baca, kita merasa sudah cukup. Itu karena hati kita kotor. Bukan karena banyak pahala sudah kita baca. Itu karena hati kita kotor. Maka penting jamaah kaum muslimin ziarah kubur itu. Yarikku qalbuk wa tudzakiruka bil akhirah. Mengingatkanmu tentang akhirat. Pasti semua kita akan melalui itu, semua kita akan masuk ke situ. Hebat sekali yang sudah kita bangun barangkali. Luar biasa. Seperti kisahnya Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan si Bahlul. Di zamannya Harun Ar-Rasyid, ada orang yang dijuluki dia gila, si Bahlul. Dia kerjanya cuma menjaga kuburnya. Uro malam menjaga kubur. Harun Ar-Rasyid membangun istananya siang malam. Suatu ketika melewati kuburnya si Bahlul. Semua orang memanggilmu gila, Bahlul, tolol, bangai. Mandu murung hairon bangai. Bahlul mengatakan, siapa yang bangai? So yang pungo. Saya yang membuat tempat masa depan saya, karena saya tahu semua kita akan kembali ke sini. Atau kalian yang membuat tempat istana-istana yang akan kalian tinggalkan. Kemudian Harun Ar-Rasyid, bata uhi sang kamu yang pungo, kamu yang bangai. Ron cara. Penting kita ziarah kubur, biar tahu kita. Kalau tempat kembali kita ke sana itu. Terlepas dari itu, ada mayat-mayat ahli kubur itu dari mereka yang punya kebaikan selama kita hidup. Kita doakan mereka di kuburnya. Kita ucapkan ucapan salam keselamatan kepada mereka di saat kita menziarahi. Jadi penting ini jamaah kaum muslimin, ziarah kubur bagi kita yang masih hidup dan juga bagi mereka yang ada di dalam kuburan. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, hadis Buraidah ibnu Husaim radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku dulu, kata Nabi, melarang kalian menziarahi kubur. Itu di awal-awal Islam. Ini bisa kita pastikan jamaah, semua dalil yang menunjukkan keharaman ziarah kubur itu dalil-dalil yang mansuh, sudah dihilangkan, sudah dihapus. Jangan berdalil dengan dalil yang sama lagi. Karena kalau kita baca literatur Islam klasik, banyak ulama besar yang mengharamkan ziarah kubur sampai hari ini maksudnya. Dan dalil-dalil mereka semuanya dalil di awal-awal Islam. Laknat Allah untuk yang menziarahi kubur, jangan ziarah kubur. Bahkan Imam Asy-Sya'bi mengatakan, wallahi kalau sekiranya ziarah kubur itu boleh, maka aku akan menziarahi kubur putriku. Dengan keyakinan beliau ziarah kubur tidak boleh, putrinya yang wafat tidak pernah diziarahi. Padahal beliau rindu itu. Dalil yang beliau gunakan dalil yang sudah masuk. Maka kita ambil pandangan mayoritas para ulama
Bahkan dinukilkan ijma' oleh para ulama. Khusus untuk laki-laki. Ini ijma' khusus laki-laki. Kalau perempuan masih diperselisihkan hukumnya. Khusus untuk laki-laki, ziarah kubur itu sunnah. Kalau madhab Abu Daud Al-Zahiri, wajib minimal setahun sekali. Karena perintah. Beliau memahami perintah setelah larangan itu kembali ke hukum asal perintah, wajib. Tapi kalau mayoritas para ulama, itu yang sesuai dengan kaidah usuliyah, perintah setelah larangan itu hukumnya mubah. Kenapa kita katakan sunnah? Karena ada dalil-dalil yang lain yang sangat banyak menunjukkan anjuran menziarahi kubur. Maka kita naikkan level hukumnya dari mubah jadi sunnah. Ini yang paling kuat, yang ijma' para ulama. Bukan satu kali dalam satu tahun. Rasul bahkan menjelang ajalnya itu tiap malam. Sepertiga malam terakhir setelah tahajudnya baginda Rasul di rumahnya pasti akan keluar ke Baqi. Datang ke Baqi. Aisyah mengatakan wa kana Rasul fi baiti, Rasul ketika bermalam di rumahku itu tiap malam itu keluar Rasul ke Baqi. Dalam hadis yang panjang itu ketika keluar pertama Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Beliau berpikir Rasul keluar ke rumah istri lainnya. Pikir malam-malam bagi tebir lain. Dikejarlah oleh Aisyah di belakang dalam kondisi bersembunyi. Rupanya Rasulullah ke Baqi. Mendoakan orang di sana pulang. Aisyah bangga Nabi wa gekarat gua. Bantu rumah pura-pura tapi nafas tidak bisa berbohong. Nafasnya dada Aisyah bergemuruh. Gemat le Nabi. Mak laki, ada apa denganmu malam ini? Anak geseot, kagak dipulih Nabi. Rupanya setiap malam. Apa hati saya lebih lembut dibandingkan hati Nabi? Atau hati kita lebih lembut dibandingkan hati baginda Rasul? Tanya itu 3 katib. Kayu jak 3 tu, kalau ulung jak tun barosa, uraya barosa. Ini sunnah. Mahjurah. Ziarah kubur, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Fazuruha. Datangi. Tapi jangan sampai melewati batas. Jangan menjadikan kuburan itu sebagai media ibadah kita. Mendoakan orang di dalamnya, bukan meminta doa orang di dalamnya. Ini nggak ada madhab pun yang membolehkan. Itu haram. Ziarah muharramah, ziarah yang diharamkan. Jadi ambil manfaat dari ziarah kubur. Ambil manfaat untuk kita dan untuk si mayit. Jangan sampai ziarah kita justru memudaratkan akidah kita dan juga memudaratkan si mayit di hari kiamat. Karena Allah akan bertanya kepada Isa ibnu Maryam dan siapapun yang pernah diperuntukkan ibadah kepada mereka di dunia, apakah kalian yang menyuruh mereka melakukan ibadah utuh kepada kalian? Mereka semuanya akan berilah, bukan ya Rabb. Engkau lebih tahu terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Sedangkan kami sudah mati. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Datang syariah kita untuk ziarah yang disyariatkan. Ini namanya ziarah syariah. Az-ziyaratu itu arti ziarah dalam bahasa Arab al-qasdu, sengaja. Kalau kita lewat kuburan kita mendoakan, itu bukan ziarah yang dimaksud. Itu disyariatkan seperti itu. Tapi mengkhususkan ziarah. Bukan mengkhususkan safar. Itu lain lagi, itu bab lain. Mengkhususkan perjalanan untuk ziarah kubur, itu ada hadis yang melarang. Tapi yang kita maksud mengkhususkan ziarah tanpa mengkhususkan perjalanan. Itu yang disunnahkan. Dalam hadis yang lain, rawa Asy-Syafi'i, disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan sanadnya ila Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala
Wa nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur, maka ziarahilah kubur itu. Wala taqulu hajara. Apa kata Syafi'i tentang hajar al-hajar itu? Mislu doa bil wail was saburi wan niyah. Doa-doa keburukan, Pak. Bantu bak kubur, tamu doa yang kengkeng ke ahli kubur. Nyoti gara-gara ron kamu lagi. Gara-gara ron bagah tak meninggal anak ron lagi orang. Kita mendoakan as-subur, mendoakan cela-cela, maki-makian kepada yang ada di dalam kubur. Para ulama mayoritas mengatakan ketika Anda pergi ke kubur, ucapkan yang diajarkan oleh Rasul kita. Assalamualaikum ya ahla ad-diyar. Yarhamullahul mustaqdimin wal mustaakhirin minna. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Posisi menghadap kita, mayoritas para ulama mengatakan menghadap si mayit, bukan menghadap kiblat. Tak kentalem ke si mayit, tak hadap kiblat. Itu cuma pandangan segelintir para ulama. Hadap si mayit. Dalam riwayat yang sahih, ruh itu ada tempat-tempat dikembalikan kepada si mayit dalam kuburnya. Salah satunya ketika datang orang menziarahinya. Maka kita mengatakan Assalamualaikum. Dia dengar apa? Dia mendengar dengan izin Allah. Itu alam barzah. Kita tidak punya ilmu tentang alam itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Yarhamullahul mustaqdimin. Yang sudah mendahului kami, semoga Allah menyayangi mereka. Yang akan datang belakangan juga, semoga Allah menyayangi mereka. Inna bikum insyaallah lahikun. Dan kami akan mengikuti kalian dengan izin Allah nantinya. Bentak kenyan menteng katib. Hati kita sudah pasti melunak. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Semua kebaikan yang dilakukan oleh sanak famili si mayit itu memberikan manfaat untuknya di dalam kuburnya. Manfaat tidak langsung. Dari kegembiraan, Pak. Kenyamanan, ketenangan. Dan begitu juga sebaliknya ketika sanak familinya melakukan keburukan. Saya terungguh ketika ada satu jamaah yang menyampaikan. Ustaz, awal waktu udip ya halun, ketika bapak saya masih hidup, saya melakukan banyak hal yang haram-haram. Karena saya tahu, ayah saya nggak tahu itu. Dia nggak tahu kalau saya melakukan itu. Ketika saya mendengar ceramah Ustaz, si mayit atau orang dalam kubur itu bisa mendengar itu. Hari ini saya takut melakukan yang haram-haram. Karena ayah saya sudah wafat. Saya mengatakan itu bentuk berbakti kepada orang tua yang luar biasa. Kalau semua kita yang punya keluarga sudah wafat, kita menyadari itu, umat ini akan baik insya Allah. Kenapa kamu tahan dari maksiatmu? Kenapa kamu meninggalkan kewajiban Rabbmu? Rupanya kita sadar, orang tua kita sedih dengan yang kita lakukan di dalam kuburnya. Ini berbakti yang luar biasa. Dan ini jadi satu PR penting bagi kita yang kadang-kala ketika orang tua kita masih hidup, kita kurang berbakti. Ini jamaah kaum muslimin disunnahkan ziarah kubur. Bagi laki-laki sepakat, bahkan ijma' para ulama, konsensus para ulama. Yang diperselisihkan itu ziarah kubur bagi wanita. Ada hadis, la'anallah zuwaratil kubur, kata Rasul. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Hadisnya sahih. Dan ada beberapa hadis yang lain. Namun jamaah kaum muslimin, kita dapati juga dari satu sisi yang lain, banyak sekali hadis yang menunjukkan wanita di zaman Rasul menziarahi kubur. Salah satu hadis Muslim, Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ketika kami menziarahi kubur, apa yang kami katakan? Rasul mengajarkan doa mengucapkan salam di kuburan. Kalau sekiranya wanita tidak boleh menziarahi kubur, Rasul akan melarang. Anak porno gelarang baik aja.
Tapi diajarkan, menunjukkan bahwa boleh. Ada wanita yang punya satu anak dari Bukhari Muslim. Dia punya satu anak dan satu anaknya rupanya Allah wafatkan. Dia dikubur anaknya. Datang Rasul di belakangnya mengatakan ittaqillahi wasbiri. Kamu bertakwa kepada Allah dan hendaknya kamu sabar. Wanita ini enggak melihat siapa di belakang. Zahzi anni fa innaka lam tusib bi musibati. Pergi sana, baik kenapa? Kamu belum tertimpa musibah seperti musibahku. Hana getepu Rasulullah likur. Dipegang mangat. Ron hana terkenang musibah lagi musibah lum. Rasulullah nyatanya kontak tari urak lebar. Rasulullah langsung berangkat pulang ke rumah. Rupanya dalam hadis wanita itu dikabarkan kepadanya tadi itu Rasulullah. Pergi dia mengejar baginda Rasul ke rumahnya. Rupanya mengatakan rumah Rasul itu tidak ada penjaga dan pengawal di depan pintu rumahnya. Kita bisa mengucapkan salam, dipersilahkan langsung masuk. Begitu sederhananya Rasul. Rasulullah cuma tersenyum. Rupanya orang itu mengatakan, ya Rasul, lam akun a'rifuk. Aku tidak tahu kalau di belakangku itu adalah engkau. Rasul mengatakan, innama sabru inda sotmatil ula. Sabar itu ketika awal tertimpa musibah apa? Kenuronyo. Tanya kalau euro le musibah baru tekan kata balung alhamdulillah kata banyak hanali pahala. Pahala sabar itu ketika Anda ditimpa musibah, bagaimana sikap dan reaksi Anda terhadap musibah itu. Innama sabru inda satmatil ula. Ini juga sebagai dalil disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dan mayoritas para ulama, boleh wanita menziarahi kubur atau makruh. Banyak para ulama yang condong kepada makruh, tapi tidak ke level haram. Selama wanita itu yakin akan kondisinya. Karena kita khawatir wanita ini perasaannya main. Nanti di kuburan dia akan melakukan apa yang Allah haramkan. Kalau dia yakin mampu menjaga itu, mampu melakukan sunnah ziarah kubur, maka silahkan mereka menziarahi kubur. Kalau yang keras hati bukan cuma kita laki-laki, urinang beralung. Perempuan juga butuh itu. Tapi harus berilmu dulu. Harus betul-betul berilmu. Dan yakin akan kondisi hatinya. Dia tidak akan melakukan apa yang Allah haramkan. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, ini kasus yang sering heboh belakangan ini. Kuburan palsu. Jadi kalau mau ziarah kubur, pastikan dulu ini kuburnya asli atau palsu. Karena kepadumboh kuburan kai jungke, rupanya palsu. Sejarah Islam yang panjang tercatat banyak sekali kuburan-kuburan palsu. Kuburan Nabi Nuh di Lebanon, kuburan Nabi Hud di Suriah, dan tidak ada satupun riwayat untuk kuburan Nabi selain baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak ada itu riwayat. Itu ditemukan semuanya kalau ditelusuri setelah abad ke-7. Abad ke-7 baru diterima. Tidak ada. Pastikan dulu itu kuburan betul-betul atau cuma kuburan musawwar, kuburan palsu. Kalau tanya mangga tak pengertian. Aku juruk baju tak gelang dia putih. Sebagainya kuburan ulama awai. Teruk juruk tinggal kat orang pak. Maka pastikan dulu. Buktikan dengan bukti historis yang sahih, riwayat yang sahih kalau itu memang kuburan aslinya yang baru boleh kita ziarahi dalam batasan-batasan syariat. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza zurta tastaghfir lil mayyit." Kalau kamu menziarahi kubur, meminta pengampunan untuk si mayit, wa yarid qalbuk, dan hatimu dengan itu menjadi lembut. Hatimu menjadi lembut. Sadar kamu dengan akhiratmu. Wa tadhkur amral akhirah. Fa hadza mimma la akrah. Aku sama sekali tidak memakruhkan atau membenci ziarah seperti ini. Dari lafaz Syafi'i tidak jelas perintah sunnahnya, tapi beliau tidak melarang. Wala uhibbul mabit fil qubur lil wahsyati 'alal bait. Ini kalau kita lihat ini disebutkan dalam kitab oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Aku membenci, kata beliau, aku tidak menyukai orang yang bermalam di kuburan. Ini bermalam saja, Pak.
Belum lagi melakukan ritual ibadah-ibadah tertentu di kuburan. Ini bermalam saja Imam Syafi'i tidak suka, kata beliau. Karena kuburan itu fungsinya bukan untuk itu. Lil wahsyati 'alal ba'is. Itu normal, kata beliau, kuburan itu melahirkan atau memunculkan rasa wahsyah. Karena mangat, pada mangat Pak kuburan tadi malam. Ini termasuk yang tidak disukai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini baru bermalam saja. Apalagi bagi kita yang mengkhususkan 7 malam di kuburan. Ini beliau bermalam saja, 1 malam saja, beliau sudah menganggap ini tidak aku sukai. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sedangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.